yayasan Indonesia etnik Etnik Indonesia berbagi. berbagi. Jadi yayasan kita ini bergerak di bidang budaya. Terutama untuk di bidang senjata tradisional Kris, siap. Jadi ini adalah satu ide terobosan baru bagaimana menyatukan antara teknologi masa sekarang, masa depan dengan teknologi masa lalu. Jadi sebenarnya ini hal yang nggak pernah dipikirkan orang dan hal yang mustahil. Kenapa? Apa hubungannya gaming sama Chris gitu? Ya, dan saya bilang, loh, kalau misalnya generasi muda ini hanya terpaku dengan teknologi sekarang dan hanya fokus kepada budaya luar, gaming, AI, virtual, whatever teknologi sekarang, terus budaya kita akan kemana ke depannya? Makanya itu saya membuat satu yayasan Indonesia Berbagi. Saya juga ada Indonesia memperkenalkan generasi muda menggunakan teknologi saat ini untuk supaya generasi muda ini bisa mengerti bahwa itu bukan mistik, itu bukan sesuatu yang dihindari. Terus itu adalah sesuatu, ya itu ada satu budaya teknologi masa lalu yang sampai hari ini pun. Kenapa sampai hari ini? Dari semua pejabat, dari semua presiden, dari pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, dari Jenderal Sudirman, dari Soekarno, dari Soeharto, dari Jokowi, dari Prabowo, semua. Kamu bilang, please, why? Karena itu adalah intisari budaya kita. Makanya generasi muda jangan meninggalkan melupakan sejarah, jangan menghindari karena stigma negatif. Kenapa stigma negatif? Karena apa? Selama ini Chris itu distigmakan negatif dari film-film Chris sebagai pesugihan, sebagai santet, sebagai apa? Kenapa? Itu stigma negatif yang kita mau lawan. Kenapa kok sekarang film-film horor itu selalu pakai Chris? Why? Karena Chris itu sebenarnya adalah nilai perjuangan. Simbol. Chris itu adalah pusaka. Tapi karena stigma negatif akhirnya generasi muda sekarang menghindari itu. Nah itu kita ingin berubah. Di acara ini kita ingin memadukan bahwa pusaka adalah satu teknologi masa lalu, ya, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sesungguhnya. Kenapa? Karena Chris adalah kumpulan doa daripada orang. Chris itu adalah kumpulan. Setiap tempaan, setiap doa yang dihadirkan situ, bahannya itu adalah doa. Doa kepada pemiliknya supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itu Chris ya Pak. Terkait media sosial yang Bapak sebutkan tadi ada, Pak, bisa tolong disebutkan nggak? Misalnya orang misalnya pengen melihat akun Bapak atau misalnya melihat profil. Kamu bisa lihat di akun kita Etnik Indonesia Channel. Saya sampai nyelam di Sungai Brantas, saya nyelam di Sungai Musi. Etnik Indonesia. Itu saya rintis untuk mengubah stigma negatif. Kamu bisa lihat di Twitter juga ada Etnik Indonesia, di Instagram juga ada. Intinya saya pengen untuk generasi muda itu melihat, karena kalau kita nggak manfaatkan teknologi, bagaimana orang bisa tahu? Kalau dulu harus lewat media TV. Kalau sekarang kita bisa buat platform sendiri, itu orang bisa tahu. Sekarang ya alhamdulillah subscriber kita udah 350.000 orang. Untuk channel budaya yang membahas Chris, 350.000 subscriber itu bukan hal yang gampang. Kalau Raffi Ahmad mah satu ngomong dia udah ini. Kita ini nggak kayak gitu. Kita ini ngomongin pusaka, ngomongin ini dan nggak gampang. Jadi kalau teman-teman mau lihat jejak digital saya ada di Etnik Indonesia Channel di YouTube. Pak Diko Cahyono izin, kan Bapak juga sering berkelana ke 38 provinsi, mencari semua jenis keris yang notabene sebagai pusaka. Ya, semua di yang paling berkesan apa nih Pak? Yang paling berkesan buat saya adalah keris Bali. Kenapa? Karena dulu saya pernah tinggal di Bali, bapak saya di Bali, saya suka. Tapi bukan berarti keris Bali terbaik, bukan.
ini hanya personal ya. Tapi setiap pusaka adalah, kenapa dibilang pusaka? Karena mempunyai nilai sejarah. Dulu kakek saya bilang ke saya, kalau kakek saya punya keris, kakek saya bilang keturunan Jawa, ya dari Kediri. Dia bilang sama cucu waktu saya masih kecil, kalau nggak ada keris ini, nggak ada kalian semua. Saya kaget kan, saya tanya waktu saya udah ini, kenapa kok begitu? Dulu kakek saya adalah ketua. Dia waktu berjuang dia melawan waktu penjajahan Jepang. Dan karena keris itu, dia percaya bahwa pusaka itu menyelamatkan jiwanya berkali. Dia bilang kalau nggak ada ini, gua udah mati. Granat nggak meledak, gua ditembak nggak mempan, ini yang segala macam. Dari situ saya paham bahwa pusaka punya nilai sejarah, punya nilai pengalaman spiritual dari seseorang. Jadi kenapa kita mengikuti itu? Itu bukan muslim. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak terjadi, ya kenapa kita Harapannya ke depan apa nih Pak? Kan Bapak kan sebagai pecinta kolektor juga Pak. saya kolektor, saya punya ribuan pusaka. Harapan saya adalah supaya generasi muda bangga akan budaya Indonesia. Jangan pernah membanggakan budaya luar. Indonesia itu indah, Indonesia itu dalam, Indonesia itu punya sejuta kekayaan budaya. Kekayaan Indonesia itu bukan dari hasil nikel. Kekayaan budaya itu bukan dari hasil tebang pohon habis di Kalimantan, habis di Papua, buat apa?